Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam gizi. Perkenalkan, saya Arif Waslon Napu, dosen tetap Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, jurusan Gizi, Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Dalam video ini, saya akan memaparkan peran dan kontribusi saya dalam kegiatan pengajaran sebagai proses sertifikasi dosen PDD UKT-PT tahun 2026. Sebagai pendidik, tentunya bukan hanya mengajar untuk menyampaikan materi saja, namun bagaimana dapat membentuk pola pikir, sikap, sehingga terbentuk perilaku sebagai karakter mahasiswa penerus generasi bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah praktik gizi olahraga yang diajarkan pada semester 3 dengan bobot 2 SKS praktik. Mata kuliah ini membahas tentang praktik kebugaran fisik, pengukuran kebugaran fisik, pengukuran aerobik, praktik pengkajian antropometri atlet, praktik pengkajian klinis biokimia dan dietary history, praktik perhitungan energi atlet, perhitungan pemberian cairan dan elektrolit, evidence-based nutrition practice, praktik pemberian makanan tahap persiapan, praktik pemberian makanan tahap pertandingan, praktik pemberian makanan tahap transisi, proses asuhan gizi terstandar PAGT pada beberapa jenis olahraga atlet seperti gym, atletik, olahraga permainan, PAGT untuk gizi pada atlet dan kondisi khusus pada wanita, PAGT untuk atlet dengan diet khusus seperti vegetarian, bebas gluten, dan alergi makanan. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi pada mata kuliah ini adalah CPL 1, pengetahuan 3, berkontribusi dalam meningkatkan kualitas olahragawan untuk kehidupan berbangsa bernegara yang berasaskan Pancasila. CPL 2, sikap 3, berkontribusi dalam peningkatan kualitas olahragawan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara yang berasaskan Pancasila. CPL 3, keterampilan umum, KU 1, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. CPL 4, keterampilan umum 2, mampu menunjukkan kerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 5, keterampilan khusus 2, mampu merencanakan melakukan pelayanan gizi institusi olahraga secara kolaboratif, melakukan konseling gizi olahraga, monitoring dan evaluasi pelayanan gizi institusi olahraga, serta dokumentasi pelayanan gizi institusi. CPL 6, keterampilan khusus 3, menguasai konsep teoritis olahraga dan pengkategoriannya, penentuan kebutuhan gizi makro dan gizi mikro, mempraktikkan penentuan status gizi melalui antropometri dan data biokimia, serta memanfaatkan iptek secara tepat. CPL 7, keterampilan khusus 4, menguasai penentuan hidrasi, keseimbangan cairan, recovery, gizi pada atlet olahragawan. CPL 8, keterampilan khusus 5, mampu memahami sistem respirasi kardiovaskuler, intensitas latihan, dan hubungan gizi dengan prestasi yang memanfaatkan iptek secara tepat. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang diharapkan: pertama, mampu melaksanakan kegiatan pelayanan gizi di institusi olahraga dan melaksanakan konseling gizi olahraga. 2, mampu melaksanakan monitoring serta evaluasi pemberian makanan di institusi olahraga yang dapat berbasis pangan lokal. Komponen utama pada proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan RPS dan materi kepada mahasiswa, menggunakan aplikasi NutriSurvey untuk menghitung asupan gizi dalam praktek pengolahan makanan. Untuk interaksi pada mata kuliah ini, saya melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi baik di ruang kelas maupun di ruang praktek dan di lapangan saat observasi. Pada mata kuliah ini, saya menerapkan asesmen formatif melalui observasi diskusi kelompok, umpan balik terhadap rancangan intervensi, peer assessment, dan refleksi mahasiswa. Di akhir pembelajaran, saya melaksanakan asesmen sumatif berupa penyusunan laporan kegiatan praktik yang diintegrasikan dengan hasil penelitian yang ada. Saya menggunakan model pembelajaran yakni small group discussion, role play, dan problem based learning, di mana mahasiswa aktif berdiskusi melakukan perannya dalam praktik sesuai dengan kasus atau masalah yang ditugaskan. Referensi yang saya gunakan pada saat pembelajaran adalah karya para ahli,
modul praktik, dan hasil-hasil penelitian dari jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mari kita saksikan video pengajaran mata kuliah praktik gizi olahraga pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga, Jaya, salam gizi. sehat melalui makanan. Baik, terima kasih. Apakah Anda siap kuliah hari ini? Siap. Sebelum kita kuliah, mari kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Segalanya, memberikan kemudahan, kelancaran, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita sampaikan kepada orang lain, dan semoga Anda lebih baik dari kami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita pertemuan ke-6 yang berjudul praktik perhitungan kebutuhan energi. Namun sebelumnya saya absen dulu ya. Ya. Imelda. Saudara-saudara sekalian, hari ini pertemuan ke-6, pertemuan ke-5 kemarin, ada yang bisa memberikan informasi kembali? Ya, saya izin Pak. Silakan, Yusuf. Ya, jadi pertemuan kelima kemarin kita bahas tentang klinis dan histeris. Jadi pengkajian klinis adalah pemeriksaan fisik langsung pada tubuh pasien atau atlet untuk mendeteksi tanda-tanda verbal atau gejala fisik luar yang berkaitan dengan masalah gizi atau kekurangan zat gizi tertentu. Itu apa yang saya ketahui kemarin. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi yang lain mungkin? Ya, silakan. Jadi di pertemuan ke-5 kemarin kita juga belajar tentang riwayat diet atau dietary history. Ini adalah metode wawancara mendalam untuk melacak kebiasaan makan, pola konsumsi dan asupan nutrisi seseorang dalam waktu tertentu. Biasanya beberapa hari, minggu hingga bulan terakhir. Oke, terima kasih. Ternyata masih ada yang ingat, dan saya yakin ini yang baru. Oleh karena itu, sistematika daripada pembelajaran kita hari ini, Anda akan mendapatkan apa itu CPL, capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah sampai sub mata kuliahnya. Selanjutnya, pada bagian pertama Anda akan belajar tentang fondasi metodologi, ya, yang menyangkut tentang komponen penentuan kebutuhan gizi sampai pada kebutuhan karbohidrat, protein, lemak. Yang kedua, bagian kedua Anda akan mempraktikkan perhitungan kebutuhan energi. Nah, di sini nanti akan saya berikan studi kasus dalam perhitungan ya tentang energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Dan yang terakhir kita akan buat latihan tugas ya. Apa capaian pembelajaran lulusan yang akan saya sampaikan? Yaitu pada mata kuliah ini Anda akan menentukan tentang kebutuhan gizi makro. Jadi ada perhitungannya. Sementara untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK, tadi capaian pembelajaran lulusannya. Nah, kemudian kalau CPMK yaitu mampu melaksanakan kegiatan pelayanan gizi di institusi olahraga, melaksanakan konseling gizi, dan melaksanakan monitoring evaluasi pemberian makanan di institusi olahraga berbasis pangan lokal. Nah, ini berbasis pangan lokal, jadi ada rentetan dari semua mata kuliah yang ada. Kemudian sub CPMK-nya Anda harus mampu menghitung kebutuhan energi, kemudian karbohidrat, protein, dan lemak itu sendiri. Bagian pertama, fondasi metodologis. Saudara-saudara, komponen utama dalam penentuan kebutuhan energi yaitu ada resting metabolic rate atau RMR, ada specific dynamic action, kemudian aktivitas fisik, faktor pertumbuhan, dan latihan fisik ya. Oleh karena itu ada dua perhitungan untuk kebutuhan energi daripada atlet. Ada yang menggunakan hanya aktivitas pada saat dia tidak latihan, yaitu RMR tambah SDA tambah faktor pertumbuhan dan dikali dengan aktivitas fisik. Faktor pertumbuhan untuk siapa? Anak yang di bawah 18 tahun. Nah, kita bisa lihat bagaimana untuk ditambahkan dengan latihan fisik. Sama rumusnya tadi, tapi terakhir
apabila atlet itu latihan, jadi harus ditambah dengan energi latihan. Nah, oke. Dan sebelumnya, ketika misalnya 4 hari dia latihan, atau dalam 1 pekan dia 4 hari latihan, total daripada hitungan harus dibahagi 7. Nah, itu menandakan bahwa dibuat rata-rata dalam 1 pekan. Oke. Nah, RMR ya versus TDEE atau Total Daily Energy Expenditure. Apa itu basal? Ya dulu basal metabolisme rate ya, atau resting, merupakan energi minimal yang dibutuhkan tubuh untuk mempertahankan fungsi organ vital saat beristirahat penuh. Ini ya. Kemudian kalau Total Daily Energy Expenditure, yaitu jumlah energi yang digunakan dalam 24 jam atau dalam sehari semalam. Oleh karena itu, kriteria yang harus Anda buat juga adalah apa? Yaitu menentukan rumus. Cukup banyak rumus-rumus, tapi saya paparkan di sini ada 3 rumus, yaitu Cunningham. Inilah rumus yang biasa digunakan untuk perhitungan atlet. Ada juga Mifflin, itu cocoknya untuk populasi perkotaan. Kemudian Harris-Benedict, yaitu untuk formula klasik, yaitu estimasi cepat populasi aktif normal. Ya, jadi otomatis perhitungan yang cocok adalah Cunningham. Ya, ini foto kami waktu saya di lomba renang tingkat Indonesia Timur. Atlet-atlet kami berlomba. Bagaimana perhitungannya? Dalam Cunningham, ya, masa tubuh tanpa lemak atau LBM, Lean Body Mass. Itu rumusnya adalah berat badan dalam kilogram kali 1 kurang persen lemak dibagi 100. Kemudian rumus RMR Cunningham yaitu 500 tambah 22 kali LBM tadi dalam kilogram. Nah, jadi kehebatan dari Cunningham itu ternyata terkait dengan lemak tubuh. Nah, kalau kita lihat efek termal makanan yang tadi kita sebut dengan SDA, ya, itu berapa? 10%. Ya, 10% ya. Ya, efek termal dari makanan itu yang dikenal dengan SDA itu 10%. Selanjutnya, ini tadi saya bilang faktor pertumbuhan. Kalau anak umur 10 sampai 14 tahun itu harus tambahan 2 kalori per kilogram berat badan. Kalau 16 sampai 18 tahun 0,5 kalori per kilogram berat badan. Apakah anak laki-laki maupun perempuan. Ini PAL, nilai physical activity level. Nah, biasanya atlet itu berada pada aktivitas ini, berat ya, heavy. Kemudian ini estimasi energi latihan. Kita bisa lihat atlet apa yang sedang kita hitung, atlet apa yang akan kita intervensi. Di sini, misalnya atlet lari, ya 5,5 menit per kilometer. Jadi berapa energi? Kalau berat badannya 50 adalah 10 kilokalori. Ya, itu contohnya. Demikian juga kalau 70 kilo beratnya, 80 kilo, 90 kilo. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu, begitu kita selesai menghitung energi, kita akan menghitung karbohidrat. Karbohidrat itu adalah glukosa dan cadangan glikogen otot. Ini penting sekali. Berapa ukurannya? Harapannya untuk atlet 5-10 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau atlet yang beratnya 60 kilo, kalau kita pakai 10 gram, berarti 10 kali 60 gram. Jadi berapa? 600 gram per hari. Begitu. Oleh karena itu, kita juga perlu melihat bagaimana kebutuhan atlet untuk protein. Ya, protein kalau rata-rata atlet itu, kalau perhitungan kami, itu 2 gram. Ya. Kemudian kalau untuk lemak itu bisa 20 sampai 35% dari total energi. Apa fungsi lemak? Untuk melarutkan ya dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Ya, demikian juga untuk hal-hal yang lainnya.
Bagian kedua, praktik perhitungan kebutuhan energi. Bagaimana Anda mengonversi rumus matematis yang telah saya sebutkan menjadi angka asupan harian terukur pada objek kasus atlet sesungguhnya. Ya, ini contoh. Saya dilihat ya. Nanti kita kerja sama-sama dulu. Atlet lari putri umur 17,6 tahun, berat badan 60 kg, aktivitas sehari tergolong berat. Melakukan latihan 4 kali dalam sepekan dengan jarak lari 15 km dan kecepatan 4 menit per kilometer. Hitung kebutuhan dalam sehari, energinya berapa, karbohidratnya berapa, protein berapa, dan lemaknya berapa. Oleh karena itu, yang harus dilihat dulu apa? Pakai rumus tadi apa? Cunningham. Karena dia terkait dengan lemak tadi, tidak menggunakan beban atau bobot lemak. Kita bisa lihat. Jadi ini rumusnya. Ya, RMR tambah SDA tambah faktor pertumbuhan kali aktivitas fisik tambah energi latihan. RMR ini berarti dia 60 kilo ya. 60 kilo berarti dia kalau dikali 15% 51 kilo. Ya. Oleh karena itu 51 kilo tadi menjadi dasar. Jadi 500 tambah 22 kali 51. Hasilnya 1622 kalori. SDA-nya berapa? 10%. Jadi 162,2. Faktor pertumbuhan. Anak tadi umur berapa? 17,6 tahun. Tambahan 0,5 kilokalori per kilogram berat badan. Dapat 30. Paham ini ya? Selanjutnya itu kita jumlahkan 1, 2, 3 ini kita jumlahkan dapat 1814,2 kilokalori. Sekarang aktivitas fisiknya berat. Nilai PAL-nya adalah poinnya 2. Jadi 1814,2 kali 2 dapat 3628,4. Yang terakhir kita hitung aktivitas fisik latihannya. Berapa itu? Dia menggunakan mencapai 15 km ya. Sementara 4 menit per kilometer itu adalah 15 kilokalori. Jadi kali 4 karena satu hari dia latihan, satu pekan dia latihan 4 kali. Sehingga hasilnya dibagi, ini dikali dulu karena satu pekan harus bagi itu 7. Nah, sehingga kebutuhannya dalam seminggu masuk dalam satu pekan itu. Berapa? 128,6. Sehingga totalnya 3757 kilokalori. Ada pertanyaan di sini? Ya, silakan. Mengapa rumus perhitungan Cunningham sangat cocok untuk perhitungan kebutuhan gizi atlet? Tadi saya sudah jelaskan atau waktu lalu juga ada penjelasan tentang rumus. Ada yang bisa menjelaskan kembali? Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, rumus ini tidak memperhitungkan lemak tubuh yang tentunya sangat menunjang performance atlet pada olahraga tertentu seperti atletik, renang, termasuk olahraga yang mempertimbangkan berat badan sesuai dengan kategori yang ditetapkan. Ya, terima kasih. Jadi kata kuncinya tidak mempertimbangkan lemak. Jadi lemak tidak dipakai di situ. Rata-rata perempuan perhitungannya sekitar 15%. Jadi itu tidak dipakai. Oke. Ini kebutuhan karbohidratnya bagaimana? Protein, lemaknya bagaimana? Saudara-saudara sekalian, ini hitungan kalian sudah dapat. Tinggal implikasinya. Karbohidrat 5-10 gram per kilogram berat badan. Bisanya yang dipakai 10 gram. Berarti 10 kali berapa beratnya? 60. Berapa beratnya? 60. Jadi 600 ya gram. Itu kalau dikali 4, jadi 4 itu apa? Nilai daripada karbohidrat. Jadi 2400. Protein saya pakai 2 ya. 2 kali 60 120. Energinya berapa? Kalau dikonversi 480 kilokalori. Lemak itu sisanya 23,3%. Jadi masih masuk dalam range 20 sampai 35%. Berapa? 97,4. 877 kilokalori. Nah, inilah cara-cara menghitung yang sederhana. Tapi dia kena karena sekali lagi hitungan untuk olahragawan beda dengan hitungan orang sakit maupun keadaan lainnya. Oleh karena itu, sebelum saya berikan tugas prakteknya, ada pertanyaan? Saya, Pak.
Mengapa perhitungan berat badan atlet lari jarak menengah dan jauh harus meminimalisir lemak tubuh dan mereka terlihat kurus-kurus? Ya, iya ya. Kalau lari jarak jauh itu atau menengah kurus ya. Nah, jadi apa alasannya? Ya, tadi saya baru jelaskan. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Jadi diantaranya adalah untuk efisiensi energi atau ranking ekonomi, sehingga menghemat konsumsi oksigen agar tidak membebani tubuh menurunkan lemak tubuh karena kehilangan otot akan meningkatkan rasio kekuatan terhadap berat badan. Semakin tinggi rasio ini, semakin ringan dan cepat seorang atlet bergerak. Iya, jadi kata kuncinya tadi, kalau banyak lemak butuh oksigen yang banyak. Kalau butuh oksigen yang banyak sangat terkait dengan apa? Kekuatan otot. Itu sederhananya. Ya. Ada pertanyaan lain lagi? Saya Pak, Silakan. untuk apa anak-anak yang olahraga harus ditambahkan kebutuhan energi? Ini pertanyaan tadi nih, ya, apa materi tadi yang saya sudah sampaikan. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Penambahan ini dibutuhkan untuk pertumbuhan tubuh mereka. Sebagai contoh, bila anak umur 17 tahun dan beratnya 60 kg, maka sesuai tabel jumlah penambahan kebutuhan energinya yakni sebanyak 0,5 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sehingga bila dikalikan 0,5 kilokalori kali 60 kg berat badan jadi bertambah 30 kilokalori. Tambahan perhitungannya sebelum dikalikan faktor aktivitas fisik. Oke. Jadi anak-anak dalam pertumbuhan berarti dia selain menggunakan zat-zat gizi untuk aktivitasnya, tadi dari awal RMR, SDA, aktivitas, ya, sama latihannya harus satu ditambah lagi, pertumbuhan. Karena itu untuk memicu kegiatan tubuhnya, khususnya sistem metabolismenya, harus ditambah dengan faktor pertumbuhan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, saya Pak. Ya, silakan. Mengapa perhitungan kebutuhan energi elit harus disertai faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan kebutuhan gizi elit, seperti aktivitas fisik menjadi hal yang penting dan harus dipertimbangkan? Ya, jadi aktivitas fisik kenapa harus dipertimbangkan? Ya, ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, silakan. karena melakukan aktivitas itu membutuhkan energi yang telah melalui perhitungan para ahli, sehingga menjadi faktor yang harus ditambahkan dalam energi totalitas yang dibutuhkan. Sumber energi itu pasti dari makanan yang dikonsumsi. Oke. Jadi alhamdulillah Anda selain apa yang saya sampaikan ternyata Anda membaca buku juga ya. Sehingga apa yang Anda jelaskan tadi atau Anda sampaikan perbandingannya sangat bagus. Jadi itu memang yang kami harapkan juga. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tiba pada tugas praktik. Ya, saya adalah ahli gizi di Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pemuda. Jadi insya Allah saudara-saudara bisa saya ajak ke sana. Di sana ada berbagai macam jenis olahragawan. Di sana saya tugaskan, nanti saya bagi mewawancarai seorang atlet. Kemudian tentukan kebutuhan energinya, karbohidrat, protein, dan lemak. Buat recall 24 jam. Nah, ini kalian sudah lakukan ini. Bandingkan hasil recall dengan perhitungan energi yang Anda buat, kemudian buat laporan. Saya kumpul tanggal 27 Juli 2026 jam 23.59 melalui Edlink. Ya. Ada yang mau bertanya tentang tugas ini? Nah. Jelas? Oke. Kalau begitu, yang pertama tadi harus Anda paham tentang apa? Atau basal metabolisme rate. Ya. Kemudian apa? Ya. Apa lagi? Kemudian ditambah dengan S. Ya, oke. Kemudian ditambah dengan apa? Kalau dia anak-anak harus ditambah dengan faktor pertumbuhan. Kemudian aktivitas fisiknya, kemudian energi latihannya. Oke. Saudara-saudara sekalian, memang olahraga itu butuh seni. Ya. Kalau kita lihat pemain-pemain sepak bola tertentu, ya saya pernah baca seperti Ronaldo, wah luar biasa. Dia membawa tim untuk bisa menyediakan makanannya. Karena dia juga banyak duit ya. Jadi bahan apa yang harus digunakan, ya, karbohidrat yang bagaimana, protein yang bagaimana, itu sudah dia polakan, sudah dia buat
oleh ahli gizi tersebut. Begitu juga seperti tim-tim sepak bola. Ya, tim sepak bola yang lainnya melakukan penyelenggaraan makanan secara institusional, ya, secara bersama-sama. Tapi kalau di negara-negara tertentu, setiap atlet itu, bahkan setiap atlet sudah ada yang memasakkan makanan mereka. Kenapa demikian? Itulah kesempatan kalian dalam hal membuat perencanaan menu, ya. Dalam hal ini Anda akan praktikkan pada atlet-atlet tersebut, dan atlet-atlet itu butuh, ya. Itulah kelebihan daripada profesi yang Anda miliki ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, ya, saya harapkan saudara-saudara untuk tugas yang saya sampaikan tadi adalah bekerja bersama-sama, walaupun dia tugas individu, karena ini mengambil data, ya. Mengambil data itu harus individu. Nah, nanti bisa didiskusikan. Oleh karena itu, saya harapkan tugas ini jangan terlambat dimasukkan, ya. Dan ini mau ambil tulisan-tulisan atau pustaka, ya. Di sini ada juga dari dalam negeri, khususnya angka kecukupan gizi, termasuk materi pelatihan olahraga yang pernah saya dapatkan waktu pelatihan di tingkat nasional. Karena sudah tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih. Bahasa Gorontalo terima kasih, oduolo. Nah, saya tampilkan foto ini dengan seorang kakek yang berumur 107 tahun. Jadi ini bisa jadi implikasi daripada ilmu yang kalian dapatkan, karena beliau ini ternyata bugar, ya. Bugar, masih bekerja di ladang, padahal umurnya sudah 107 tahun. Apa rahasianya? Keseimbangan aktivitas dengan apa yang dia makan, dan jenis makanan yang dia makan adalah makanan yang alami, beragam, pasti bergizi, berimbang, dan aman, tidak tercampur dengan macam-macam, dan ternyata dia sehat. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Insya Allah kita ketemu di praktek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga, jaya. Salam gizi, sehat melalui makanan. Demikianlah video tentang proses pembelajaran mata kuliah praktik gizi olahraga, program studi sarjana terapan gizi dan dietetika, jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Pembuatan video ini sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam gizi.